ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab syarah dari Al-Ajurrumiyah, yaitu Tuhfatul Usabiyyah fi Tashil Matn Al-Ajurrumiyah, di mana pada pagi hari ini kita akan masuk di pembahasan penutup di halaman 293. Penulis rahimahullah, pensyarah rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata, khatimatun, pembahasan penutup, khatimah. Nah, di pembahasan penutup ini, beliau hafizahullah akan membahas secara khusus tentang pembahasan al-ismul ladzi la yansarif. Dan isim ladzi la yansarif, alhamdulillah, kita sudah pelajari di semester 1 di buku panduan, bahwa di dalamnya ada dua hal atau terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki satu sebab, dia tidak ditanwin karena satu sebabnya. Kemudian yang kedua, dia tidak ditanwin karena dua sebab yang menghalanginya. Karena dua sebab yang menghalanginya. Jelas ya? Ya. Kemudian pembagian-pembagiannya itu sudah lengkap alhamdulillah di buku panduan si Santum. Lihat kembali bahwa ada yang namanya illa lafziyah, sebab secara lafaz, ada illa ma'nawiyah, ada sebab secara makna. Kalau illa lafziyah, dia ada beberapa. Nah, illa ma'nawiyah juga ada beberapa. Kalau illa lafziyah ada al-alamiyah dan al-ma'nawiyah, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Nah, kalau illa itu tadi ma'nawiyah ya. Kalau lafziyah ada lafadznya, ada yang ujma, ada yang karena orang ajam, nama ajam, ada yang dikarenakan dia perempuan, nama perempuan yang pakai ta atau yang tidak pakai ta. Ada, kalau yang pakai ta, dia masuk pada yang dua illah. Kalau yang tidak pakai ta masuk pada yang satu illah. Ada yang karena ujungnya alif nun, ada karena wazan fi'il. Nah, dan seterusnya, insyaallah ta'ala kita akan mengulanginya di pembahasan ini. Baik. Kata beliau hafizahullah, al-majruru bil harfi au bil mudafi fihi al-munsarifu wa huwa al-aktsaru wa fihi ghairul munsarif. Pertama-tama beliau terangkan terlebih dahulu bahwa al-majrur yang dijar dengan huruf atau yang dijar dengan mudhaf
itu ada yang bertanwin, ada yang munsorif, ada yang bertanwin, dan ini yang kebanyakannya, wahwal aksar, wa fihi ghairul munsarifi, dan di dalamnya juga ada yang tidak bertanwin. Jadi ada yang bertanwin, dan ini yang paling banyak, dan ada juga yang tidak bertanwin. Nah, yang tidak bertanwin inilah yang kita akan bahas sebentar. Fal awwalu, kata beliau, yang pertama maksudnya yang bertanwin, contohnya marartu bi Zaidin wa jaa ghulamu Zaidin. Nah, lihat di situ kata Zaidin, bi Zaidin dijer oleh huruf jar, bi ghulamu Zaidin dijer oleh mudhaf. Dan Zaidin di situ bertanwin. Jadi asalnya yang paling banyaknya isim itu dia dijer dan bertanwin dan menerima tanwin. Kata beliau, fa Zaidin fil mithal al-awwal majrurun bil harfi wa fil mithal ats-tsani majrurun bil mudhaf. Kata Zaid pada contoh yang pertama itu dijer dengan huruf jar yaitu bi, dan pada contoh yang kedua dijer dengan mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dzahiratu ala akhirih. Dan alamat jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf terakhirnya. Wa huwa ismun munsharifun. Dan Zaid itu adalah merupakan isim yang bertanwin. Zaid adalah merupakan isim yang bertanwin. Kenapa? Liwujudi at-tanwini fi akhirih. Karena ada tanwinnya di akhirnya. Itu bi Zaidin atau gulamu Zaidin, ada tanwin. Maka ini munsharif. Nah, ini bukan pembahasan kita. Yang kedua, wasani nahu marartu bi Ahmad. Yang kedua maksudnya yang tidak bertanwin, tidak menerima tanwin. Contohnya marartu bi Ahmad wa jaa ghulamu Ahmad. Nah, kata Ahmad, kata beliau, fa Ahmad fil mithal al-awwali majrurun bil harfi. Kata Ahmad pada contoh yang pertama itu dijer oleh huruf jar yaitu bi. Wa fil mithal ats-tsani, sementara pada contoh yang kedua majrurun bil mudhaf, dia dijer dengan mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-fathatu dzahiratu. Dan alamat jarnya adalah fathah yang nampak. Kenapa fathah? Nah, ini sudah kita pelajari di alamat i'rab. Ya, tentang alamat-alamat i'rab. Di antara alamat i'rab adalah alamat i'rab dari isim alladzi la yansharif. Dia rafa dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan fathah. Ingat ya? Baik, kata beliau, jadi dia tanda jarnya adalah fathah. Fathah yang nampak. Niabatan anil kasrah. Sebagai pengganti dari kasrah. Liannahu ismun la yansharif. Kenapa dijar dengan fathah? Sebab dia adalah isim alladzi la yansharif. Ai la yunawwan. La yansharif maksudnya tidak ditanwin. Nah, wa qad wa'adna fi babi niyabatil fathati anil kasrah an natakallama ala syai'in minal ismi alladzi la yansharif. Dan sungguh kami telah berjanji di bab fathah menggantikan kasrah yaitu di alamat i'rab. Beliau telah berjanji di sana an natakallama, bahwa kami, kata beliau, akan berbicara tentang sesuatu sedikit dari isim alladzi la yansharif. Jadi kalau antum ingat itu di pelajaran alamat i'rab waktu kita bahas isim alladzi la yansharif, tanda-tanda i'rabnya, rafanya dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan fathah. Di sana beliau pernah menjanjikan bahwa akan membahas isim alladzi la yansharif di akhir bab, di akhir kitab. Dan sekarang beliau menunaikan janjinya. Kata beliau, hada awanul wafa'i bil wa'di. Dan sekarang ini sekarang adalah
waktunya untuk menunaikan janji. Fanaqulu musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala, maka kami katakan dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nubdhatun yasiratun anil ismil ladzi la yansarifu. Nubzah itu dia intisari. Ya, intisari atau kesimpulan. Nubdhatun yasirah, intisari yang ringkas atau kesimpulan ringkas tentang isim alladzi la yansarif. Paham ya? Kata beliau, ta'rifuhu, definisi isim alladzi la yansarif. Huwa al-ismu alladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyatain. Ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Aw wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Isim alladzi la yansarif, dia adalah isim yang menyerupai fi'il. Nah, perhatikan, isim alladzi la yansarif adalah isim yang menyerupai fi'il. Yang namanya fi'il kan tidak ditanwin. Paham? Hah? Fi'il ditanwin atau tidak? Tidak. Tidak ditanwin. Nah, makanya isim yang menyerupai fi'il tidak ditanwin juga. Nah, sekarang dari sisi mana isim ladzi la yansarif menyerupai fi'il? Kata beliau, fi wujudi illataini far'iyatain. Dalam hal adanya dua sebab cabang. Dua sebab cabang. Apa itu dua sebab cabang yang sehingga dia tidak bisa ditanwin? Ihdahuma tarji'u ilal lafzi. Dua sebab ini salah satunya kembali kepada lafaz. Nah, ini yang kita kenal dengan illatun lafziyah. Sebab secara lafaz. Wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Yang kedua, yang lainnya kembali kepada apa? Maknanya. Nah, ini yang kita kenal dengan illatun ma'nawiyah. Sebab secara makna. Jadi sebab yang membuat isim ladzi la yansarif tidak ditanwin ada dua, yaitu semuanya kembali ke dua hal, kembali ke sebab secara lafaz dan sebab secara makna. Au wujida fihi illatun wahidatun, atau dia didapati di dalamnya satu sebab saja, tapi takumu maqamal illatain. Satu sebab ini menduduki kedudukan dua sebab tadi. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa isim ladzi la yansarif berarti terbagi dua. Ada yang hanya satu sebab, menduduki kedudukan dua sebab, sehingga dia tidak ditanwin. Atau yang punya dua sebab berpasangan. Paham ya? Sebagaimana yang kita telah pelajari, isim ladzi la yansarif ada yang punya satu illah, satu sebab yang menghalanginya dari tanwin. Ada yang memiliki dua sebab yang menghalanginya dari tanwin. Baik, kata beliau asyarh, penjelasan. Al-ismul murabu imma munsharifun wa imma ghairu munsharifun. Yang namanya isim murab yang berubah keadaan akhirnya, itu mungkin bertanwin, mungkin tidak bertanwin. Isim murab itu mungkin bertanwin, mungkin tidak bertanwin. Fal munsarifu ma dakhalahu as-sarfu wa huwa tanwin. Adapun yang munsharif, maka dia adalah isim yang dimasuki oleh tanwin, sarf. Wa jarrun bil kasrati, dan dia dijar dengan kasrah. Wa ghairul munsarifi, sedangkan yang tidak bertanwin, ma muni'a minhuma, yang tidak bertanwin kata beliau adalah apa yang dilarang dari keduanya, yaitu dilarang ditanwin, terlarang untuk ditanwin, dan tidak boleh untuk dijar. Wa jarrun bil fathah,
Bahkan dia dijer dengan fathah. Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, wal aslu fil asma'i an takuna masrufatan. Asalnya isim itu dia ditanwin. Ini asal. Asalnya isim itu ditanwin. Selama tidak ada alif lamnya, selama tidak ada alif lamnya dan bukan sebagai mudhof, maka dia selalu ditanwin. Itu asal isim. Amin ya? Saya ulangi, cermati baik-baik. Isim itu selama tidak ada alif lamnya dan tidak berposisi sebagai mudhof, selama tidak ada alif lamnya dan tidak berposisi sebagai mudhof, maka dia selalu ditanwin. Ini kaidah asal. Kapan antum lihat isim tidak ada alif lamnya atau tidak berkedudukan sebagai mudhof, maka antum harus baca tanwin. Sebab asalnya dia ditanwin. Kecuali ada sebab yang menghalanginya dari tanwin, baru antum tidak tanwin. Paham ya? Kata beliau, wa inna ma yumna'ul ismu minat tanwini wal jarri bil kasrati, atau wal jarru bil kasrati idza asbaha al fi'la fi wujudi illataini far'iyatain. Tiada lain isim itu dilarang, dicegah untuk ditanwin dan dicegah untuk dijer dengan kasrah apabila menyerupai fi'il dalam keberadaan dua illah cabang sampai akhir dari definisi tadi. Wa ma'lumun anna al-fi'la la yunawwan wa la yujar. Dan dimaklumi bahwasanya yang namanya fi'il itu tidak ditanwin dan tidak pula dijer. Bagaimana kita tahu bahwa fi'il itu tidak pernah ditanwin, tidak pernah dijer? Baik. Fal ismu alladhi la yansarifu indama asbahahu imtana fihi tanwin wal jarru bil kasrah. Maka isim alladzi la yansarif, tatkala dia adalah merupakan isim yang menyerupai fiil, maka dia juga terhalang, tercegah, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dijer dengan kasrah. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dijer dengan kasrah. Karena fiil tidak boleh dikasrah. Sebagaimana yang kita maklumi. Karena itu yang menyerupainya juga tidak boleh dikasrah. Kama yamtani dzalika fil fi'li, sebagaimana hal itu tidak boleh pada fi'il. Lianna syai'a idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu apabila dia menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil hukum-hukumnya. Dia akan mengambil hukum-hukum. Nah, ini kaidah ya. Dalam pembahasan bahasa Arab, dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan akidah juga berlaku. Nah, karena itu diantara hadis yang masyhur, man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Nah, jelas ya. Jadi sesuatu kalau menyerupai sesuatu yang lain, maka dia akan mengambil hukum. Sama juga di sini isim menyerupai fiil, maka dia akan mengambil hukum-hukum fiil. Akan mengambil hukum-hukum fiil. Baik. Kata beliau, fal ilalu allati fil ismi wa hiya raji'atun ilal ma'na isnatani faqat. Dan sebab-sebab yang menghalangi isim dari tanwin, ilal itu jama dari illah. Artinya sebab. Sebab-sebab yang menghalangi isim dari tanwin adalah yang kembali kepada makna. Ada yang kembali kepada makna, ada yang kembali kepada lafaz. Nah, sekarang kata beliau yang kembali kepada makna itu ada dua saja. Yaitu apa? Ihdahuma al-alamiyah. Yang pertama adalah dia alamiah nama. Ya mungkin yang punya buku panduan bisa lihat tabel ya. Itu ada di tabel.
ada yang yang manawiyah, ada yang alamiah, dan ada yang wasfiyah. Yang pertama alamiah, wahya kaunul ismi alaman li mudzakkarin aw muannatsin. Yaitu keberadaan isim itu digunakan sebagai nama. Apakah itu nama laki-laki atau nama perempuan. Wasaniya, sedangkan yang kedua yaitu al-wasfiyah, sifat. Yaitu kata beliau wahya kaunul ismi yadullu ala halin min ahwaliz zat. Dia adalah isim, keberadaan isim yang menunjukkan atas keadaan dari keadaan-keadaan suatu zat. Sifat dari sifat-sifat suatu zat. Kal-ju' seperti lapar, wal atash, haus, wal karam, dermawan, wal bukhul, pikir, bakhil, wa nahwi dzalik. Atau yang semisal dan ini. Taqulu, engkau berkata, marartu bi jau'an. Saya melewati orang yang kelaparan. Wa atashan, dan orang yang kehausan. Wa akrama min Zaidin, dan saya melewati orang yang lebih mulia dibandingkan Zaid. Wa bukhala min Amrin, dan orang yang lebih kikir, akrama, dan lebih dermawan daripada Zaid. Dan saya melewati orang yang lebih kikir dibandingkan Amr. Ini semua lihat kata berapa itu, jau'ana, atau syana, akrama, abukhala. Ini 4 kata ini adalah isim ladzi la yansarif. Kalau jau'ana itu sifat lapar. Kalau atoshana sifat haus, orang yang kehausan. Akroma ini kata sifat juga, dan dia wazan fi'il, ya, sama dengan wazan fi'il, makanya tidak ditanwin. Lihat bi jau'ana dia jer dengan fathah. Wa atoshana juga jer dengan fathah. Kan dia atof ke jau'ana. Nah, seharusnya kan jernya dengan kasrah, tapi di sini dengan fathah karena mamnu minas sarf. Akroma juga harusnya akromi, tapi karena dia mamnu minas sarf, jumlah dilan sarf, makanya dengan fathah. Demikian pula abukhala juga mirip dengan fiil, wazan fiil, makanya dia tidak ditanwin dan dijer dengan fathah. Paham ya? Jadi ini illa manawiyah. Ada yang alamiah dan ada yang wasfiyah. Alamiah maksudnya keberadaannya sebagai nama, dan wasfiyah maksudnya keberadaannya sebagai sifat. Wal ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ila lafzi sittu ilalin. Dan sebab yang menghalangi isim untuk ditanwin yang kembali kepada lafaz itu ada 6. Yang kembali kepada lafaz ada 6. Lafziyah ada 6. Ini saya sudah sebutkan tadi beberapa. Wahia at-tanitsu bi ghairi alifin. Tanis bi ghairi alif. Dia sifat lafaznya perempuan tapi tanpa alif. Ya, nama perempuan tanpa menggunakan alif. Apakah menggunakan ta marbuthah atau selainnya, yang penting ujungnya bukan alif. Paham ya? Yang penting ujungnya bukan alif, itu saja intinya. Tanis bi ghairi alif. Dia nama perempuan tapi ujungnya bukan alif. Yang kedua, wal ujma. Ujma yaitu nama ajam, nama orang ajam, atau isim yang merupakan bahasa ajam. Wa tarkibu, kemudian yang ketiga tarkib, murakkab. Murakkab di sini maksudnya murakkab masjid. Murakkab masjid, yang
dua kata dicampur menjadi satu. Murakkab masjid. Dua kata dicampur menjadi satu, dilebur menjadi satu. Seperti Hadramaut, ya, Bala Bakka. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa ziyadatul alif wan nun. Yang keempat adalah tambahan alif dan nun, maksudnya di akhirnya. Tambahan alif dan nun di akhirnya. Yang kelima wa waznul fi'li, wazan fi'il. Yang keenam wal adlu, dan pemalingan. Pemalingan misalnya Amir jadi Umar, Amir jadi Umar, Zahil jadi Zuhal, ya, dan seterusnya. Taib. Maka ini 6 illa lafziyah. Kalau ma'nawiyah tadi ada berapa? Ada 2. Kalau illa lafziyah ada 6. Ma'nawiyah ada 2, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Kalau lafziyah ada 6. Nah, 2 illa ini, ma'nawiyah dan lafziyah, harus berpasangan. Baru bisa menghalangi suatu isim untuk ditanwin. Artinya, kalau dia tidak berpasangan, maka dia tidak akan bisa menghalangi isim untuk ditanwin. Kalau tidak berpasangan, maka tidak akan bisa menghalangi isim untuk ditanwin. Paham ya? Jadi dia harus ada dua-duanya, berpasangan. Antara lafziyah dan ma'nawiyah. Paham ya? Kata beliau, fal ismu la yumna'u minas sarfi illa idza jatama'a fihi illatani. Maka isim tidak akan dihalangi dari tanwin kecuali terkumpul padanya 2 sebab. Apa itu? Ihdahuma ma'nawiyatun, yang pertama sebab ma'nawiyah, wal ukhra, dan yang lain yang kedua illa lafziyah. Jadi harus terkumpul dua-duanya. Famithalu majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis bi ghairi alifin. Fatimatu wa Zainabu wa Muawiyah. Contoh, kata beliau, contoh apa yang terkumpul di dalamnya nama, ya. Nama ini kan ilah apa nama? Dia ilah apa? Ma'nawiyah. Antum paham ini? Kan illa ma'nawiyah tadi ada 2. Antum hafal dulu. Illa ma'nawiyah ada yang nama alamiah, ada yang wasfiyah, sifat. Kalau illa lafziyah ada 6. Jadi antara yang 2 dan yang 6 tadi, antara yang 2 dan 6 harus berpasangan. Maksudnya begini. Nama ini dia mencari pasangannya salah satu dari yang 6. Nama dia mencari pasangannya salah satu dari yang 6. Begitu pula sifat. Yang sifat juga mencari pasangannya. Tapi dia bukan salah satu dari yang 6. Salah satu dari yang 3. Karena sifat itu hanya bisa berpasangan dengan 3 hal. Yang pertama, ujungnya alif nun. Kedua, wazan fi'il. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, dia berpasangan dengan al-adl. Ya, berpasangan dengan al-adl. Paham ya? Jelas ini? Hah? Jelas. Tapi saya ulangi. Alamiah nama. Nama ini bisa berpasangan dengan apa? Salah satu dari 6. Bisa saja salah satunya. Kalau sifat ini bisa berpasangan dengan 3 saja. Yaitu wazan fi'il, ujungnya alif nun, atau yang
adil. Dipahami ya? Nah, sekarang kata beliau, contoh famithalu majtama'a fihi al-alamiyya wa ta'nitsu bi ghairi alifin. Contoh terkumpul di dalamnya nama, maksudnya berpasangan antara nama dan ta'nis bi ghairi alif. Sekarang nama berpasangan dengan apa? Perempuan tanpa alif. Contoh, Fatimatu. Fatimatu. Fatimatu ini apa? Dia nama perempuan tentunya. Dan dia tidak ada alifnya di akhirnya. Fatimatu. Bahkan dia pakai ta marbuto. Makanya tidak ditanwin. Kenapa? Karena terpenuhi dua sebab. Sebab nama, dia sebagai nama. Yang kedua, namanya ini tidak menggunakan apa? Dia nama perempuan yang tidak menggunakan alif. Jadi terpenuhi dua sebab. Karena itu tidak ditanwin. Wa Zainabu. Contoh lain Zainabu. Sama juga dia nama perempuan dan tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Makanya tidak ditanwin. Wa Muawiyatu. Muawiyah juga. Dia pertama nama. Walaupun nama laki-laki ya. Kemudian yang kedua dia apa? Perempuan tanpa alif. Maksudnya perempuan di sini bukan orangnya yang perempuan, tapi lafadznya. Lafadz Muawiyah, dari segi lafadz, dia perempuan. Tanpa alif. Paham ya? Perempuan tanpa alif. Yaitu pakai ta marbuta di sini. Terpenuhi juga dua sebab. Makanya tidak ditanwin. Muawiyah tu. Jelas ya? Hamzah tu. Ubaidah tu. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, takulu marartu bi Fatimata wa nasahtu li Zainaba. Nasahtu ya disukun hanya. Nasahtu li Zainaba wa radhiyallahu an Muawiyata. Nah, perhatikan contoh-contoh ini. Marartu bi Fatimata. Saya melewati Fatimah. Fatimata. Tidak ditanwin dan dijar dengan fathah. Wa nasahtu li Zainaba. Saya menasihati Zainab. Zainaba tidak ditanwin dan dijar dengan fathah. Radhiyallahu an Muawiyata. Semoga Allah meridai Muawiyah. Muawiyah tidak ditanwin dan dijar dengan fathah. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain Allah berfirman, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, yang Allah masukkan kepada diri Maryam. Lihat kata Maryam. Maryam itu nama dan dia perempuan tanpa alif. Perempuan tanpa alif. Jelas ya, dia nama dan perempuan tanpa alif. Sehingga apa? Sehingga tidak ditanwin dan dijar dengan fathah. Ila Maryam. Karena dia nama dan perempuan tanpa alif. Fakulun min Fatimata. Setiap dari kata Fatimata. Wa Zainaba wa Muawiyata wa Maryam. Ismun makhfudun. Semuanya itu adalah isim yang dijar. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena pada contoh tadi semuanya dimasuki oleh huruf jar. Walamatu khafdi al-fathatu. Alamat jarnya itu fathah. Niabatan anil kasrah. Sebagai pengganti dari kasrah. Liannahu ismun la yansorif. Karena dia yaitu semua kata-kata tadi Fatimah, Zainab, Muawiyah dan Maryam semuanya adalah isim la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang menghalanginya dari tanwin adalah al-alamiyah wa ta'nisu bi ghairi alifin. Karena dia memiliki sebab
nama, dan yang kedua sebabnya adalah karena dia perempuan tanpa alif. Perempuan tanpa alif. Apa itu perempuan tanpa alif? Kata beliau, wa mana bi ghairi alifin, mana perempuan tanpa alif, ai bi ghairi alifin mamdudatin wala maksuratin. Yaitu di ujungnya tidak ada alif mamduda, alif yang ada hamzanya di akhir, bukan pula alif yang maksurah. Ya, alif maksurah itu alif bengkok atau alif tegak yang ada di ujung. Fa inna hadha at-ta'nitha lahu hukmun khasun kama sayati insyaallah taala. Karena sesungguhnya perempuan pakai alif, kan tadi yang tidak pakai alif. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau pakai alif? Nah, kata beliau, kalau dia pakai alif, ini akan dibahas nanti. Dia punya hukum khusus yang akan datang insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah pembahasannya. Jelas sampai sini? Hah? Nah, gimana? Mana ini yang lain? Jelas. Jelas atau tidak? Paham? Jelas. Nah, Ustaz. Hah? Yang lain? Dengar? Untuk dengar atau tidak? Nah, Ustaz. Baik. Kemudian kata beliau faidah, asyartu bihadhihi al-asma'i thalathati ila anna at-ta'nitha ala thalathati aqsamin. Saya mengisyaratkan dengan nama-nama yang tiga ini. Nama-nama yang tiga maksudnya yang mana? Itu tadi Fatimah, Zainab, dan apa? Muawiyah. Fatimah, Zainab, Muawiyah. Ini ada tiga. Semuanya perempuan. Kata Syekh, saya mengisyaratkan dengan tiga nama ini, ila anna tanitha ala thalathati aqsamin. Bahasanya perempuan itu ada tiga macam. Al-awwalu tanithun lafziyun faqat. Dia perempuan secara lafaz saja. Nah, perhatikan, ada perempuan secara lafaz saja. Apa itu? Hah? Kata beliau, wa huwa ma kana fihi alamatut tanis, wa huwa alamun limudzakkarin. Yaitu isim yang punya tanda perempuan, isim yang punya tanda perempuan, tapi dia digunakan untuk nama laki-laki. Nah, ini disebut perempuan lafzi, secara lafaz saja. Seperti tadi, Muawiyah, contoh Muawiyah, Tolha, Ubaidah, paham ya? Hamzah, dan banyak lagi. Ukasyah. Nah, ini semua adalah perempuan secara lafaz saja. Sebab maknanya laki-laki. Secara mana dia laki-laki. Asani, yang kedua, perempuan yang kedua, tanithun ma'nawiyun faqat. Dia perempuan secara mana saja. Jadi maknanya perempuan, tapi lafadznya laki-laki, tidak ada tanda perempuannya. Yaitu kata beliau, makana maudu'an li muannatsin wa laysa fihi alamatut tanithi. Perempuan yang maknawi saja, yaitu isim yang diletakkan untuk perempuan, digunakan untuk perempuan, tapi di dalamnya tidak ada tanda perempuan. Contoh Zainab, Maryam, ya, Su'ad. Zainab, Maryam, Su'ad. Ini semua perempuan.
Ini semua apa? Perempuan. Tapi tidak ada tanda perempuannya di lafadznya. Secara lafadz tidak ada tanda perempuannya. Tapi apa? Perempuannya itu hanya secara mana. Karena dia dipakai untuk perempuan. Asalis tanithun lafziyun ma'nawiyun. Ada perempuan secara lafadz maupun secara mana. Ini yang sempurna. Ini perempuan betul. Dia murni perempuan. Lafadznya perempuan, maknanya juga perempuan. Wa huwa ma kana fi alamat at-tanisi wa huwa mawdu'un li muannats. Yaitu isim yang ada tanda perempuannya dan memang digunakan untuk perempuan. Contoh Fatimah, Aisyah, Hafsah, Khadijah, Asiyah, dan seterusnya. Paham ya? Itu adalah perempuan secara makna dan secara lafadz. Lafadznya ada perempuannya, yaitu ta marbuto, dan maknanya juga dia digunakan untuk nama-nama perempuan. Dipahami sampai sini? Nah, Ustaz. Kemudian kata beliau, kita ambil lagi satu. Ini sampai 6 ya, berpasangan. Nama kan ada salah satu dari 6 pasangannya. Yang kedua kata beliau, wa mithalu jitima'i al-alamiyah ma'al ujmah. Contoh berkumpulnya atau berpasangannya nama bersama ajem. Jadi dia nama dan sekaligus ajem. Nama orang ajam. Diletakkan, maksudnya nama tersebut diletakkan oleh orang ajam. Bukan diletakkan oleh orang Arab. Contohnya kata beliau, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, dan seterusnya. Ya banyak ya. Israfil, Israel, Mikail, Jibril, itu semua nama-nama ajam. Bahkan nama Nabi semuanya adalah ajam. Kecuali berapa? Kecuali 4 ya. Nama Nabi semuanya ajam kecuali 4, yaitu Muhammad, Tolih, kemudian Syuaib dan Hud. Ya. Kalau yang lainnya itu ajam. Nuh, Lut itu ajam. Hanya saja Nuh dan Lut itu ditanwin karena kurang dari 4 huruf. Itu pembahasan lain. Sekarang yang ajam dulu, yang lebih dari 3 huruf. Kalau yang kurang dari yang 3 huruf, atau yang kurang dari 4 huruf, itu ada pembahasan khususnya. Tapi kalau yang 4 huruf ke atas, lebih dari 3 huruf, itu asalnya tidak ditanwin. Faqoulihi ta'ala, seperti Allah berfirman, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub. Lihat di situ, semuanya dijer dengan fathah dan tidak ditanwin. Ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kata beliau, fa Ibrahim ismun makhfudun. Ibrahim pada ayat di atas, dia isim yang jer. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf jer padanya, yaitu ilah. Wa alamatu khafdi al-fathatu. Alamat jernya adalah fathah. Niabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah. Liannahu ismun la yansarifu, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi, dan sebab yang menghalanginya dari tanwin adalah al-alamiyah wal ujmah. Nah, karena dia nama dan
Ya, ini dua pasangan ya, harus berpasangan dua-duanya. Dia nama dan sekaligus ajam, diletakkan oleh orang ajam. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dan Ibrahim apa yang setelahnya, yaitu Ismail, Ishak, Yakub. Wal muradu bil ujma, dan yang diinginkan dengan ajam di sini maksudnya ayakunal ismu min wad'il ajam, apabila isimnya itu diletakkan oleh orang ajam. Nah, siapa itu orang ajam? Kalfurs, seperti orang Persia, warum, orang Romawi, ya, wal barbar, orang barbar. Barbar itu orang di Afrika atau di orang barbar, nah, Afrika. Wa Turk, orang Turki, wa nahwihi, dan semisal dengan mereka. Baik. Jelas ya? Ini al-alamiyah ma'a al-ujma. Kemudian wa mithalu jittima'il alamiyah ma'a tarkib. Contoh berkumpulnya atau berpasangannya nama bersama tarkib masjid. Tarkib tadi masjid maksudnya tarkib dua kata yang dilebur jadi satu. Misalnya ba'ala bakku. Nah, ba'ala digabung dengan bakku, jadinya ba'ala bakku. Hadro maut. Hadro digabung dengan maut. Campur, dilebur jadi satu. Madi karib. Madi karib. Madi satu kata, karib juga satu kata, dilebur jadi satu. Sama kalau Indonesia misalnya Balikpapan, Surabaya, ya, itu dua kata dilebur jadi satu. Ujung Pandang misalnya, ya. Itu contoh-contoh tarkib masjid. Ya. Dia dua kata dilebur jadi satu. Takul, engkau katakan, zahabtu ila ba'ala Bakkah wa Hadramaut wa Madi Karim. Saya pergi ke Ba'ala Bakkah. Ba'ala Bakkah ini dia nama daerah tapi. Ya, Hadramaut juga nama daerah, ma'ruf. Madi Karim juga nama daerah. Ini semua nama daerah. Saya pergi ke Ba'ala Bakkah, saya pergi ke Hadramaut, saya pergi ke Madi Karim. Tapi semuanya dijer dengan fathah dan tidak ditanwin. Ila Ba'ala Bakkah wa Hadramauta wa Madi Kariba. Ba'ala Bakkah ismun makhfudun. Jadi Ba'ala Bakkah pada contoh tadi, dia isim yang dijer oleh ila. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jer padanya, itu ila tadi. Walamatu khafdi al-fathatu. Alamat jernya adalah fathah. Nyabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah. Dan nahu ismun la yansarif, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyah wa tarkibu. Yang menghalanginya dari tanwin adalah al-alamiyah itu nama, karena dia nama, wa tarkib, dan susunan dari dua kata yang dilebur jadi satu. Wa mithluhu ma ba'dahu. Misalnya apa yang setelahnya, maksudnya Hadramaut dan Madi Karib sama dengan Ba'ala Bakkah. Wal muradu bit tarkibi huna, lihat kata beliau, yang diinginkan dengan murakkab di sini tarkib. Murakkab itu banyak, ada murakkab lafzi, ada murakkab dalam artian murakkab jumlah. Ya kan ada namanya jumlah. Jumlah itu tersusun dari dua atau lebih. Jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu murakkab. Ada murakkab namanya idhofi, mudhaf nilai. Itu kan dua kata juga dilebur jadi satu, mudhaf nilai. Nah, yang di sini bukan itu. Bukan itu yang dimaksud yang di sini. Kata beliau yang dimaksud dari sini adalah tarkibu al-masjid. Adalah tarkib masjid. Dua kata dilebur jadi satu. Apa itu? Wahwa jalus maini bimanzilatis min wahidin.
yaitu menjadikan dua kata, dua isim sama seperti satu isim, sekedudukan dengan satu isim. Jadi dia melebur dua isim, dia jadikan satu. Yadharul i'rabu ala akhirih, yang mana i'rabnya itu hanya tampak pada kata terakhirnya. Nah, ini yang beda dengan tarkib yang lain. Kalau tarkib jumlah itu i'rab antara mubtada dan khabar beda. Mubtada i'rabnya satu, khabar juga i'rabnya satu, pembahasannya beda. Begitu pula fi'il fa'il. Paham ya? Pembahasannya beda. Demikian pula mudhaf ilaih. Misalnya Abdullahi atau gulamu Zaidin. Itu gulamu i'rabnya satu, Zaidin juga satu. Terpisah i'rabnya. Masing-masing punya i'rab. Tapi kalau dia tarkib masji, i'rabnya hanya satu karena dia dianggap satu kata. Dianggap satu kata. Seperti tadi hadro mauta. Nah, hadro mautu. Yang berubah-ubah itu hanya kata yang terakhir. Kata yang pertama tidak lagi berubah. Tidak lagi berubah. Kenapa? Karena dia sudah dianggap bersambung menjadi satu kata. Padahal asalnya dua kata. Nah, itu yang membedakan dia dengan murakkab yang lain. Baik, kata beliau, famathalan kalimatu ba'ala bakkah. Sebagai contoh kata ba'ala bakkah. Kalimatun murakkabatun min ismain. Dia adalah kalimat yang disusun dari dua kata. Ahaduhuma ba'ala. Salah satu dari dua kata itu adalah ba'ala. Wa huwa ismu sanamin. Dan asalnya ba'ala itu dia adalah nama berhala. Wathani bakka. Dan yang kedua adalah bakka. Wa huwa ismu sahibi hadhil baldah. Dia adalah nama dari pemilik negeri ini. Maksudnya negeri yang di dalamnya ada berhala itu. Tsumma muzija. Kemudian dua kata itu dicampur, dilebur. Faju'ila isman wahidan. Lalu dijadikan sebagai satu nama. Alaman ala baladin fi Syam. Ya, digunakan sebagai nama suatu negeri, suatu daerah di ini negara Syam, Suriah. Paham ya? Wa fit tanzili, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Nah, lihat kata Allah, apakah kalian berdoa kepada Ba'la? Nah, itu Ba'la nama berhala. Ba'la. Apakah kalian berdoa kepada Ba'la dan kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah? Nah, ini pertanyaan pengingkaran. Syahidnya bahwa Ba'la itu adalah asalnya nama apa? Nama berhala. Kalau Bakka itu nama orang, pemilik daerah, maksudnya penguasa daerah yang di dalamnya ada berhala tadi. Kemudian lama-kelamaan dilebur Ba'la Bakka. Ba'la Bakka. Paham ya? Tapi itu makna dari tarkib di sini, yaitu tarkib masjid. Nah, sementara sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan sekali pertemuan lagi insyaallah. Pertemuan berikutnya. Besok ya, sisa besok. Lalu sudah berapa pertemuan nih selama Ramadan? Hari Senin sudah 10. 9 kayaknya, Ustaz.